Shalom. Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti Zoom kalau ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sebelumnya saya akan sampaikan yang namanya penglihatan. Itu memberikan suatu pemahaman pengertian kepada setiap kita. Nah, hal ini kan sampaikan pada waktu, kapan lupa saya, dihadapkan dengan yang namanya jam pasir. Kalau enggak keliru ada itu. Kita semua dihadapkan jam pasir. Lalu yang kedua, saya dipakai untuk menjadi guide tour naik Gunung Tuhan, bawa bendera putih. Itu benar-benar Bapak Saudara, saya merenung, saya bertanya-tanya, jam pasir berbicara waktu Tuhan. Mungkin waktu Tuhan sudah dekat kedatangan kali yang kedua. Namun kalau dihitung waktu kita, waktu manusia kita dipandang lama. Nah inilah yang seringkali kita tidak memahami, tidak mengerti. Ya. Yang pasti waktu Tuhan itu sudah sangat singkat untuk datang ke dunia. Kali yang kedua, kapan waktunya, saatnya kita tidak tahu. Hanya tanda-tandanya. Nah yang kedua, ketika saya dipakai Tuhan untuk membawa pengikut Tuhan, naik gunung Tuhan. Gunung Tuhan itu saya membayangkan, karena saya habis itu saya perenung, saya tanya-tanya. Gunung Tuhan itu jalannya tidak kayak jalan tol, sempit, berliku, likak-lekuk, banyak, berbatu-batu. Demikian pula Bapak Saudara ketika kemarin hari Kamis, kita tidak tahu apa yang harus dilewati, apa yang harus dikerjakan. Kalau untuk guide tour menuju Gunung Tuhan di tempat ini saya. Tapi hari Kamis kemarin yang menjadi guide tournya itu Mas Oki. Bapak Ibu Saudara, kita tidak tahu lewat jalan mana, kita tidak tahu itu harus gimana jalannya, tetek bengeknya. Yang tahu Mbah siapa namanya? Baguk. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau pulang melewati Gunung Merapi, masuk tahu jalannya? Enggak. Duh, mateng gak aku. Satu mobil enggak ada yang tahu. Terus jalannya itu lah. Yang membuat hati saya deg-deg sir ketika di bawah gini, naik turun, nyebrang kali Bapak Saudara. Jalannya sempit, mungkin cuman sebatas mobil sama motor lah. Kayak panjang Bapak Saudara. Kali ini itu ya lumayan deres ya. Saya tuh sampai masuk nggak usah lihat kali, lihat kalau di depan jalannya dulu. Wah saya deg-degan Bapak Saudara. Coba bayangkan. Itu baru nyebrang loh. Demikian pula setiap kita baru nyebrang. Lalu setelah nyebrang, ditanjak ke karo masuk orang-orang wow, naik Bapak Saudara. Jalan itu sempit, terjal. Demikian pula ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mau mencapai gunung Tuhan, jalannya sempit.
Setelah wong menggak Pak Bu. Jalan sing ora sak mestine dilewati kita umum, kita lewati, tapi sampai tujuan lega. Digunungi Tuhan, nyaman, puas. Iso ngelus dodo. Bapak Ibu Saudara, saya bayangke ketika kita naik di gunung Tuhan. Naik ke gunung Tuhan kita harus sampai pada tujuan. Pada puncaknya kita akan rasakan kedamaian. Ada merak karuan waktu itu kemarin itu. Ya, namanya tol apa? Kayangan Pak Bu. Nang Kayangan tol ono tol wis. Tapi enggak seperti tol bayangan jalan mulus, enggak. Mengerikan jalan ini. Deg-deg plas. Ketika orang-orangnya deg-deg plas. Iya. Bapak Saudara, untuk terima keselamatan itu tidak mudah. Perjalanan hidup kita mengiring Tuhan pun tidak jauh berbeda. Untuk menuju janji Tuhan, untuk menuju garis akhir, garis finish di dalam gunung Tuhan, itu tidak mudah. Dibutuhkan ketaatan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesungguhan, dibutuhkan iman. Coba Mas Oki kemarin ora taat, ora nurut. Nungsep tekan gue ini. Benar itu. Setiap ada jurang gini, Mas Oki nggak usah lihat gunung, lihat jalannya baik. Ya dasarnya saya itu wedenan ya. Isine tok gembar-gembar kok. Ning kon nyopir ya wedi ya. Bapak Saudara yang dikasih, inilah. Jadi penglihatan itu ya dan amin. Saya disuruh melihat fakta yang saat ini masih ada dalam kehidupan dunia. Naik gunung. Satu rombongan, satu mobil, satu perahu, satu bahtera. Gereja ini satu bahtera, satu kendaraan. Dan ketika sampai di tempat tujuan, kita berkemenangan. Tidak jauh berbeda dengan kita. Kita tidak tahu apa yang harus terjadi, kita tidak tahu jalan yang harus kita tempuh. Namun ketika kita taat, ketika kita setia, kita mengimani, pasti sampai tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah perjalanan hidup. Apa yang tidak mungkin bagi setiap kita, tidak ada yang mustahil ketika Tuhan menyertai kita. Apakah itu ya dan amin? Ya dan amin, saya katakan itu. Kita tidak tahu apa yang harus terjadi hari esok. Tapi ketika kita ngikuti aturan tuntunan firman Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan sampai pada tujuan. Karena sepanjang perjalanan, waktu itu juga dihadapkan jalan menggok sini, menggok mana Mas Oki? Oh sini Pak, padahal jalannya ada yang lurus, ada yang ini. Artinya persimpangan jalan menuju tempat di mana saat ini menjadi tujuannya banyak sekali. Kalau kita tidak mentaati baik, wis ra mungkin ra balik. Bapak Ibu Saudara yang demikian pula ketika kita tidak mengikuti tuntunan-tuntunan firman Tuhan, hidup penuh dengan saat ini gejolak lepas gejolak. Mengerikan Bapak Ibu Saudara. Kita belajar aja dari Matius 14. Matius pasal 14. Ayat yang ke-28. Perikopnya dibaca dulu. Matius pasal 14 ayat 28.
Yesus berjalan di atas air. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin kita lewati, kita jalani, kita hidupi ketika kita ada dalam Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita ketika kita mengiring Kristus. Mengiring Kristus bukan berarti jalannya enak, mulus. Tetapi ketika mengiring Kristus ini juga kita harus berani mengambil resiko. Resikonya apa? Ya tadi lekak-leku. Jalan terjal, jalan berbatuan. Tetapi ketika kita memiliki iman, memiliki hati, aku yakin, aku percaya Tuhan sanggup membuat saya bisa melewati masalah lepas masalah. Itu ya dan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sekalipun perjalanan mengiring Tuhan itu banyak sekali program, banyak sekali persoalan, banyak sekali permasalahan, goncangan lepas goncangan, badai kehidupan silih berganti, tetapi kita tetap setia di dalam Dia. Dia juga akan setia kepada setiap kita. Dia akan senantiasa menyertai. Sekalipun kita dihadapkan, mungkin di kota banyak sekali perihal-perihal yang menyilaukan mata, yang bisa menggeser iman, yang bisa membelokkan arah. Tetapi ketika kita ini memiliki pandangan lurus ke depan, Kristus, saya yakin dan percaya, Tuhan Yesus mampu berjalan di atas air. Masa muridnya iso? Bisa enggak kira-kira? Yang punya iman katakan, bisa. Ya. Masalah lepas masalah bukan berarti Tuhan Yesus juga waktu itu tidak menghadapi. Tetapi bisa melintasi. Dan setiap kita juga mengimani. Ayat ini juga sudah jelas sekali. Ya, ketika kita mau. Petrus ini seorang manusia biasa. Petrus ini seorang yang mau mengikut Kristus. Namun ketika Tuhan Yesus mendahului murid-muridnya untuk berpindah satu tempat ke tempat lain, Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Ayat sebelumnya malah dikatakan hantu. Ini pola pandangan mata manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ketika kita seperti apa yang dilakukan, dikerjakan Petrus, meminta berjalan di atas air, datang kepada Tuhan, itu dibutuhkan iman. Artinya iman yang tidak kecil. Artinya iman yang tidak tipis, harus iman tebal. Bagaimana supaya setiap kita bisa berjalan di atas air? Supaya kita bisa berjalan menuju di mana Tuhan berada. Itu dibutuhkan iman. Iman apa? Iman untuk meninggalkan pola hidup lama. Iman untuk meninggalkan zona nyaman. Dan iman untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau yang menjadikan rutinitas. Ya. Untuk itu mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tuhan sering kali, Tuhan setiap saat menyampaikan tuntunannya.
Melalui apa? Melalui penglihatan, melalui firman, melalui nubuatan, melalui wahyu. Ya. Lanjutkan, ayat 29. Ayat 29, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Segala sesuatu apa yang tidak mungkin bagi setiap manusia, kita tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Coba kita bayangkan, yang namanya seorang Petrus, Tuhan katakan, datanglah. Nek kowe arep njaluk aku, ketemu aku, ya datang. Padahal di situ harus apa? Air. Coba bayangkan Bapak Saudara. Air itu zat cair. Ya. Zat cair. Dilewati. Tetapi seorang Petrus ini memiliki iman. Petrus ini meninggalkan zona nyaman. Petrus ini keluar dari perahunya. Perahu gambaran zona nyaman, kenyamanan. Ketika saya naik mobil kemarin, keluar itu dari mobil, delok, kok iso ya? Bayangkan Bapak Saudara. Demikian pula. Petrus keluar dari perahu. Mulailah menginjakkan kakinya dengan pandangan mata tertuju kepada Kristus. Zat cair mau diinjak, mau dilewati. Secara kasat mata manusia tidak mungkin. Tetapi ketika Tuhan Yesus datanglah, kita dimampukan. Amin. Zat cair bisa dipakai, dilewati. Itu kalau di zaman sekarang pabrik es balok mendadak mendatangkan pabrik pendinginan cold storage yang dingin sekali. Ya, kuwi nganggo sepatu. Petrus mungkin tidak pakai sepatu ini. Nyak. Bapak Ibu Saudara, apa yang tidak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil ketika kita berjalan bersama Tuhan. Ini fakta. Ini bukti. Kita diingatkan seperti ini itu di zaman akhir sama. Sehingga Petrus ini mendatangi Tuhan Yesus. Petrus menerima panggilannya. Setiap kita siap terima panggilan Tuhan? Setiap kita siap terima ajakan Tuhan? Tidak ada yang menakutkan bersama Tuhan. Ya. Ketika kita berjalan masuk dalam ajakan Tuhan, untuk kita mau dipakai Tuhan, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi ketika manusia kita ini sudah mulai memakai logika, tafsir, pikiran manusia, kembali lagi imannya luntur, imannya melengse. Ya. Petrus ini kejelungup. Untuk itu ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita mengarungi kehidupan, jangan memakai logika saja. Memang manusia diciptakan Tuhan sempurna, memiliki pikiran. Tetapi di dalam Tuhan pola pikir manusia itu yang seringkali bertolak belakang. Sehingga pola pikir manusia itu membawa langkah kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Melenceng. Tuhan mengendaki tujuan kita sampai pada batasnya, pada garis finish. Namun perjalanan hidup ini banyak sekali di antara umat Tuhan itu melenceng.
tidak seturut firman, tidak mau hidup, maaf kata ngerekoso sidik di dalam Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita, berakit-rakit dahulu, berenang-renang, 2-30 terlampaui di dalam Tuhan. Senang nantinya menikmati keindahan Tuhan, keindahan bersama Tuhan, keindahan di tempat Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita masih diberi waktu kesempatan Tuhan untuk mengiring Dia, fokuskan pandangan mata kita, mata rohani kita kepada Kristus. Waspadai, hidup dalam dosa. Itu mereka merasa nyaman, nyenengke. Senengi menungso itu ora ono, ya, ada batasnya. Waspadai ini, hidup tidak dalam kebenaran harus segera diakhiri. Jangan sampai perjalanan di dalam mengiring Tuhan, di dalam perjalanan penuh dengan kecemasan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan keraguan-raguan. Ya, baca ayat selanjutnya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan mengiring Tuhan, dalam perjalanan menuju Tuhan, anginnya besar apa kecil tadi? Angin bertiup, wus, wus, wus. Sesuatu penghalang merintangi dalam setiap perjalanan kita menuju Tuhan. Rintangan itu banyak sekali. Badai itu terus silih berganti. Ya, lebih-lebih zaman akhir ini semakin kacau. Maka di dalam Wahyu katakan bahwa hari-hari akhir ini yang baik semakin baik, yang rusak semakin bobrok. Moralnya, Bapak Saudara. Ya, moralnya, mari kita singkapi. Dan ketika Petrus ini kena hasutan, kena angin, kena tiupan, Petrus ini juga mengalami kejatuhan. Ya, badai kehidupan itu pasti berlalu di dalam Tuhan. Filmnya badai pasti berlalu, mosok setiap kita orang-orang anak-anak Tuhan ora berlalu. Jangan sampai persoalan permasalahan ngendok di dalam diri kita. Persoalan permasalahan lepas. Tolak di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa di atas segala nama. Dia berkuasa. Dengan namanya saja kita sanggup menolak, menengking. Sering nengking. Kena ramenut tak tengking loh. Tapi ya enggak gitulah. Segala sesuatu ada waktunya. Tetapi kembali lagi ketika Petrus ini mulai kembali bersadar dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan ucapannya minta tolong. Maka Tuhan Yesus juga memberikan pertolongan. Tidak jauh berbeda setiap kita, Bapak Saudara. Terkadang kita tidak menyadari, kita melakukan perbuatan dosa, kita melakukan tindakan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita yang melakukan menceng dalam perjalanan. Ya, tetapi kalau kita mau menyadari kejatuhan, lalu kita datang kepada Tuhan lagi, karena sadar dan bertobat, saya yakin dan percaya, Tuhan masih memberikan waktu kesempatan untuk setiap kita. Dia memberi pertolongan. Ayat 31. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya,
memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ya, orang yang kurang percaya kepada Tuhan, imannya tipis ketika menghadapi segala bentuk persoalan permasalahan, penuh dengan kegoncangan, maka akan banyak menghadapi yaitu kejatuhan. Kejatuhan oleh karena apa? Kebimbangan, keraguan, sepertinya tidak ada kepastian dalam hidupnya, sepertinya tidak ada pertolongan, tetapi sesungguhnya Tuhan itu sudah mengulurkan tangannya. Mari datanglah kepadaku, ya, yang letih, yang terus. Manusia banyak sekali memiliki beban berat. Tetapi ketika kita sudah, Tuhan katakan mengulurkan tangannya, namun kita malah klewo-klewo. Banyak sekali di antara umat Tuhan klewo-klewo. Melalui wahyunya, melalui penglihatannya, klewo-klewo. Klewo-klewo itu apa? Pak Predi tahu enggak? Hah? Klewo-klewo itu apa? Ada yang mudeng? Ya, Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita masih diberi waktu kesempatan oleh Tuhan. Ketika Tuhan mengulurkan tangannya, mari datanglah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat, datang kepada Dia. Manusia tidak pernah tidak ada masalah. Masalah terus ada. Tetapi mari datang kepada Tuhan. Apa yang ke depan kita belum tahu akan terjadi, Dia lebih tahu. Dia lebih mengerti. Ya. Sok yen gede dadi apa? Dulu kudangane orang tua zaman dulu gitu ya. Sok nek gede dadi apa? Ya dadi manten lah. Oh, karepe sapa kuwi? Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita juga tidak tahu apa yang harus terjadi hari esok. Namun ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita akan bisa mengerjakan hari esok. Sing sekolah yang akan ada tuntunan dalam sekolah, dalam pendidikannya. Sing mau bekerja juga akan ada jalan kemudahan. Sing ngerjake proyek juga akan ada kemudahan. Sing pengen duwe bojo nanti satu ketika akan dipertemukan. Men? Mesti amine banter sing jomblo-jomblo. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam itu ya dan amin. Kuncinya gimana? Percaya, yakini. Ya. Jangan sampai setiap kita itu hanya sebatas puas sebatas saat ini boleh dikerjakan. Jangan. Progres kita itu untuk semakin bertumbuh dan bertumbuh, melangkah, maju. Jangan puas dengan keberhasilan. Jangan puas dengan keberhasilan apa yang saat ini menjadi keperluan kebutuhan. Seringkali saya sampaikan masinten rojo brono ora ono artine di hadapan Tuhan. Kita rindu Bapak Ibu Saudara. Hidup kita ini tidak seberapa lama. Ya. Dan apa yang harus terjadi hari esok itu bagi setiap kita masih misteri. Tetapi ketika bersama Tuhan, misteri itu akan tersingkap. Sehingga kita bisa mensingkapinya. Berawas-awaslah. Dengan tuntunan wahyunya, penglihatannya, sehingga kita mengerti apa yang akan terjadi. Karena Roh Kudus itu akan memberikan hikmat kepada setiap kita. Sebaliknya, ketika kita mengabaikan, ayo gejelunguk. Itu Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bahkan sesungguhnya ketika kita ini lebih sungguh-sungguh di dalam Dia, persoalan lepas persoalan, masalah lepas masalah, goncangan lepas goncangan. Bersama Tuhan, beres,
beres kabeh. Bahkan Tuhan itu menuntun kita sampai rambut putih. Rambut putih disemir. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari singkapi dalam segala kehidupan kita. Tuhan yang sangat-sangat mengerti keberadaan setiap kita. Bahkan sampai memutih rambutmu, Tuhan tetap menggendongmu ketika kita lebih sungguh-sungguh. Ulangan 31, ayat yang ke-6. Ulangan pasal 31 ayat 6. Yosua sebagai pengganti Musa. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kalau saya tanya, ada amin? Ada, Pak. Tapi ketika setiap kita berjalan dengan Tuhan, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Amin. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Tuhan senantiasa menyertai, menuntun, membimbing, mengarahkan. Bahkan apa yang akan terjadi, masa yang akan datang pun Tuhan kasih tahu. Ya, di situ jelas sekali. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Setiap perjalanan hidup kita sebagai anak-anak orang percaya itu disertai Tuhan. Ya, jangan sampai kita bimbang, jangan sampai ragu. Perjalanan hidupmu jangan bimbang, jangan ragu dalam mengiring Tuhan. Ketika kita mengiring Tuhan, yakini, sekalipun saat ini kok sepertinya menggeh-menggeh, sedut-senut, ini mengiring Tuhan. Tapi endingnya kita akan, oh haleluya, tidak sebanding apa yang saat ini menjadi keresahan, resah dan gelisah. Itu nyanyiane wong Jawa, wong dunya. Tetapi di dalam Tuhan tidak seperti itu. Di dalam Tuhan suka-sukamu Tuhan. Ya tak? Tuhan senantiasa menyukakan setiap kita ketika kita menyukakan Dia. Kapan kita menyukakan Dia? Kapan kita sungguh-sungguh di dalam beribadah? Tapi bukan berarti tidak beribadah. Baik. Bapak Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari. Tuhan itu sangat-sangat peduli, Tuhan sangat memerhatikan ketika setiap anak-anaknya itu yang sudah dituntun, yang sudah disertai, datang di dalam ibadah dengan segenap sepenuh hati. Jangan sampai datang beribadah hanya sekedar. Coba dibaca di dalam Matius pasal 15. Matius 15 ayat 8 dan 9. Ini hafalan. Matius pasal 15 ayat 8 dan 9, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Iya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa mengingatkan dan mengingatkan kepada setiap kita. Ketika kita di hari yang ditunggu-tunggu Tuhan, hari kenikmatan untuk Tuhan, yaitu di mana Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan dengan segenap sepenuh hati. Tetapi orang yang kurang beriman ini, orang yang masih hidup dalam dosa, apakah itu di luar kekristenan? Oh, banyak di dalam kekristenan.
Mereka juga datang ke gereja. Maka dalam ayat yang ke-8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan apa? Hanya bibirnya, tidak dari dalam hatinya. Sedangkan Tuhan itu melihat sampai kedalaman isi hati. Ya. Sehingga di situ dikatakan ayat 9, katakan percuma mereka beribadah kepadaku. Kuning itu besar, Bapak. Percuma. Maka setiap lagu gambusmu, sorak-sorehmu, Tuhan tidak mau dengar hal itu. Karena apa? Karena di dalam beribadah tidak dari dalam hatinya yang sungguh. Untuk itu mari Bapak Saudara, ketika Tuhan masih memberikan waktu kesempatan kepada setiap kita, mari milikilah pandangan ke depan. Jangan memiliki pandangan ke bawah. Bawah itu gambarannya kehidupan duniawi. Tapi Tuhan inginkan pandangan itu ke depan. Fokuskan pandangan itu kepada Kristus sebagai senternya. Namun sebaliknya, ketika pandangannya ke bawah penuh dengan gejolak, maka akan mengalami kejatuhan. Kita tidak tahu akan terjadi hari esok, namun kita mengimani hari esok pun bersama Tuhan. Saat ini bersama Tuhan, hari esok pun bersama Tuhan. Ya, saya yakin saat ini aku masih muda, besok pun sampai tua, besok pun sampai memutih rambutmu, Tuhan tetap menggendong kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala sejenak.